Pernahkah kalian membayangkan ada olahraga yang lahir dari para penyelundup alkohol ilegal? Yap, kalian gak salah dengar. NASCAR atau National Association for Stock Car Auto Racing sebenarnya berasal dari jalanan gelap Amerika Serikat saat masa larangan alkohol di awal abad ke-20. Saat itu, para moonshiners, julukan untuk penyelundup alkohol ilegal, butuh mobil super kencang yang bisa lari dari kejaran polisi. Tapi nggak cuma kencang, mobil mereka juga harus terlihat seperti mobil biasa. Jadi, mereka modifikasi mobil produksi pabrik diam-diam tanpa mencolok. Dari sinilah benih-benih balap NASCAR tumbuh. Pada tahun 1948, seorang pria bernama Bill France Senior melihat peluang besar. Ia mengumpulkan para pembalap jalanan ini dan meresmikan NASCAR di Daytona Beach, Florida. Sejak itu, NASCAR berubah dari ajang liar di jalanan menjadi liga balap profesional yang sangat populer di Amerika. Menariknya, di awal-awal balapan resmi NASCAR, semua mobil yang ikut memang benar-benar mobil biasa. Mobil keluarga yang bisa kalian lihat di parkiran supermarket, tapi dimodifikasi untuk kecepatan. Penonton suka karena mereka bisa bilang, mobilku kayak gitu juga. Menurut dokumentasi resmi NASCAR, balapan pertama mereka terjadi di jalur tanah, bukan aspal. Bayangin ya, debu tebal, suara knalpot memekakan telinga, dan para pembalap yang bertarung keras hanya dengan helm kulit dan sabuk pengaman seadanya. Ini bukan sekedar balapan, tapi pertarungan hidup dan mati. Seiring waktu, teknologi dan peraturan mulai masuk. Mobil-mobil NASCAR sekarang sudah jauh berbeda. Meskipun tetap disebut stock car, sebenarnya mereka dibangun khusus untuk balapan. Dari luar sih kelihatan kayak mobil biasa, tapi dalamnya mesin bertenaga tinggi, rangka pengaman, sistem komunikasi canggih, dan desain aerodinamis. Salah satu hal paling mencolok dalam NASCAR adalah lintasannya. Mayoritas balapan berlangsung di lintasan oval. Ini artinya para pembalap cuma belok ke kiri, lagi dan lagi dan lagi. Kedengarannya gampang ya? Wah, kalian salah besar. Faktanya di kecepatan lebih dari 300 km per jam, belok ke kiri tanpa henti sambil menjaga posisi dan menghindari tabrakan adalah seni tersendiri. NASCAR bukan cuma tentang siapa yang tercepat. Ini tentang strategi, kapan harus masuk pit stop, kapan harus draft di belakang lawan, dan kapan harus memimpin. Drafting sendiri adalah teknik di mana satu mobil nempel di belakang mobil lain untuk mengurangi hambatan angin. Mirip kayak ngumpet di belakang teman saat kena angin kencang. Sekarang, coba kita bahas salah satu balapan terbesar NASCAR, Daytona 500. Balapan ini disebut sebagai Super Bowl-nya NASCAR. Diadakan setiap tahun di awal musim, Daytona 500 menarik ratusan ribu penonton langsung dan jutaan lainnya lewat siaran televisi. Menurut catatan sejarah, Daytona 500 pertama kali disiarkan secara nasional tahun 1979. Dan tahukah kalian, siaran ini jadi viral walau belum ada internet, karena di akhir balapan terjadi perkelahian antara pembalap di jalur finish. Sejak saat itu popularitas NASCAR melejit. Kalau kalian suka cerita dramatis, kalian pasti tertarik dengan kisah Dale Earnhardt Sr. Dia adalah legenda NASCAR yang dijuluki The Intimidator. Gayanya agresif, penuh percaya diri, dan seringkali ditakuti lawan. Tapi, tragedi menimpa Dale saat Daytona 500 tahun 2001. Dia mengalami kecelakaan fatal di lap terakhir dan meninggal dunia. Kejadian ini jadi titik balik besar dalam sejarah NASCAR. Setelah insiden itu, NASCAR mempertajam peraturan keselamatan. Mereka memperkenalkan hands device, alat penyangga leher, dan membangun dinding penahan energi yang disebut safer barriers. Menurut data dari Jurnal Keselamatan Otomotif, sejak peraturan ini diterapkan, angka kecelakaan fatal drastis turun. Gak cuma itu, NASCAR juga mulai mengubah sistem poin dan memperkenalkan format playoff untuk menentukan juara musim. Ini mirip dengan sistem di NBA atau NFL. Mereka menyebutnya the chase for the cup. Jadi, bukan cuma konsisten sepanjang musim, pembalap juga harus tampil ganas di babak akhir. Di balik semua kecepatan dan ketegangan, NASCAR adalah tentang komunitas. Banyak fans yang mengikuti tim dan pembalap favorit mereka seumur hidup. Mereka datang ke sirkuit dengan RV, memasang bendera tim, dan ikut serta dalam suasana pesta balapan selama berhari-hari. Ini bukan sekedar tontonan, tapi gaya hidup. Dan jangan salah, NASCAR juga terbuka buat semua orang. Dulu memang didominasi pria kulit putih, tapi sekarang banyak pembalap perempuan dan dari latar belakang etnis yang beragam. Contohnya adalah Danica Patrick yang menjadi pembalap wanita paling sukses dalam sejarah NASCAR. Menurut laporan tahun 2020, NASCAR mulai berekspansi ke dunia digital dan game. Dengan peluncuran game resmi dan kerjasama dengan platform e-sport, NASCAR menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih modern. Sampai di sini, kalau kalian masih nonton, kalian keren banget. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kalian tentang balapan NASCAR favorit kalian. Atau kalau kalian punya mimpi jadi pembalap, tulis juga ya. Sekarang kita lanjut ke hal yang sering bikin orang salah kaprah. Banyak yang bilang semua mobil NASCAR itu sama aja, tapi sebenarnya ada 3
pabrikan besar yang bersaing, Chevrolet, Ford, dan Toyota. Setiap mobil punya karakteristik mesin dan bodi yang sedikit berbeda. Tapi untuk menjaga keadilan, NASCAR memberlakukan peraturan teknis ketat agar tidak ada yang terlalu dominan. Berdasarkan wawancara dengan insinyur balap NASCAR, butuh ratusan jam untuk menyempurnakan setelan mobil untuk tiap lintasan. Ban, suspensi, aerodinamika, semuanya disesuaikan tergantung apakah sirkuitnya pendek, panjang, datar, atau miring ekstrim. Nah, salah satu hal unik dari NASCAR adalah caution flag atau bendera kuning. Kalau ada kecelakaan atau benda di lintasan, bendera ini dikibarkan dan semua mobil harus melambat. Ini memberi kesempatan bagi mobil yang tertinggal untuk mengejar dan bikin balapan jadi lebih menegangkan. Dan jangan lupakan Green, White, Checker Finish. Ini adalah aturan yang memungkinkan balapan diperpanjang supaya penonton bisa ngelihat akhir yang dramatis dan gak terganggu caution. Intinya, NASCAR berusaha banget biar penonton selalu puas. Balapan NASCAR bukan sekedar olahraga, tapi juga bagian dari budaya Amerika. Lagu-lagu country, bendera jaksa, dan sambutan militer sering jadi bagian dari setiap balapan besar. Bahkan, menurut studi budaya populer, NASCAR dianggap mencerminkan semangat kerja keras dan kompetisi ala Amerika. Tapi tantangan tetap ada, NASCAR harus bersaing dengan popularitas F1 dan balapan lainnya di era global. Namun, dengan adaptasi digital, inovasi keselamatan, dan komunitas fans yang solid, NASCAR masih melaju kencang. Sampai di sini, kalau kalian masih nonton, kalian keren banget. Jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian. Kita bakal terus bongkar fakta-fakta menarik lainnya hanya di Kuak Fakta.